Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Ari? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Selalu semangat. Luar biasa. Ya, baik Pak Ari, terima kasih atas waktunya. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum melaksanakan kegiatan observasi. Ada beberapa tahapan Pak Ari. Ya. Yang pertama pra-observasi, dan juga observasinya, bahkan terakhir nanti ada pasca observasi. Nah, di hari ini atau saat ini kita akan berada di tahapan pra-observasi, di mana memang observasi ini dilakukan untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan Bapak laksanakan di dalam kelas nanti ya Pak ya. Ya. Baik, untuk pertanyaan pertama di pra-observasi ini Pak Ari, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dilaksanakan nanti itu seperti apa ya Pak Ari? Ya, baik, terima kasih Pak Lili atas kesempatan yang diberikan. Luar biasa, ya, satu kebanggaan juga buat saya bisa diajak diskusi ya, kesempatan seperti ini. Nah, terkait apa yang barusan Pak Lili sampaikan bahwa kita akan melaksanakan kegiatan observasi di kelas saya ya, insya Allah. Kebetulan saya akan menyampaikan pembelajaran matematika ya. Pada pertemuan berikut itu saya akan menyampaikan materi pelajaran matematika mengenai bilangan bulat. Nah, dari kegiatan pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti, betul ada beberapa tujuan pembelajaran ya yang akan kita harapkan dapat dicapai oleh siswa setelah pembelajaran. Nah, materinya bilangan bulat itu kalau kita merujuk kepada kurikulum 2013, karena saya kan ngajar di kelas 6 ya, masih pakai kurikulum 2013 nih. Di KD 3.1 itu ada kompetensi mengenai menjelaskan bilangan bulat negatif termasuk menggunakan garis bilangan. Nah, dari sini kemudian untuk KI 4-nya itu adalah menggunakan konsep bilangan bulat negatif termasuk menggunakan garis bilangan untuk menyatakan situasi sehari-hari gitu. Ya. Merujuk dari sini, maka kegiatan pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti itu ada beberapa tujuan. Karena ini memang baru, tahun ajaran baru ya. Maka kita belajar tentu dari awal, konsep dari awal. Yang pertama ada beberapa. Yang pertama, saya berharap setelah kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan nanti, siswa saya harapkan yang pertama dapat memahami mengenai bilangan bulat itu sendiri ya. Bilangan bulat itu apa? Saya berharap siswa dapat memahaminya. Kemudian yang kedua, mereka juga dapat menjelaskan ya mengenai bilangan bulat. Setelah memahami, mereka dapat menjelaskan secara lisan apa itu bilangan bulat. Berikutnya, dari kegiatan pembelajaran nanti, saya juga berharap siswa atau peserta didik itu nanti setelah mengetahui dan memahami tentang bilangan bulat, mereka dapat membandingkan, ya, membandingkan bilangan bulat yang mereka pelajari nanti ya. Ada bilangan bulat positif, negatif, ya, membandingkan lah ya. Artinya mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil gitu. Harapannya seperti itu setelah mengetahui konsepnya, ya. Terus mereka juga ya pasti dapat mengidentifikasi mana bilangan bulat, mana bilangan bulat positif, mana negatif gitu ya. Yang terakhir ya tentunya seperti tadi KI4, mereka dapat memanfaatkan konsep yang sudah mereka pahami itu untuk memecahkan permasalahan sehari-hari. Itu rencananya seperti itu Kak ya. Oke, jadi dari tujuan yang Bapak sampaikan ada sekitar 5 tujuan ya Pak ya. Betul. Yang pertama memahami bilangan bulat, kedua menjelaskan bilangan bulat, dilanjutkan yang tujuan ketiga itu membandingkan bilangan bulat, dan juga yang keempat itu mengidentifikasi, dan yang terakhir itu memanfaatkan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Baik, dari tujuan yang telah Pak Ari sampaikan, kiranya strategi pembelajaran apa yang akan dilakukan di dalam kelas? Iya. Baik, nah ini juga tentu akan mempengaruhi kepada apa yang saya harapkan dari tujuan yang tadi disampaikan ya. Nah, untuk bisa mencapai tujuan ini, saya insya Allah akan menerapkan strategi. Yang pertama itu kegiatan belajar ini pastinya kita akan coba buat
menyenangkan ya. Kemudian kegiatan belajarnya dengan kolaborasi atau diskusi kelompok. Nah, kemudian lagi untuk mengukur kemampuan siswa berkomunikasi, saya rencananya akan menggunakan strategi mereka menyampaikan presentasi atau hasil diskusi kelompoknya baik secara lisan ataupun tertulis gitu ya di depan kelas. Rencananya kira-kira seperti itu ya. Nah, model pembelajarannya insya Allah saya coba menggunakan model pembelajaran kooperatif yang tipenya number head together gitu ya, NHT. Seperti itu Pak Lili. Oke, jadi strategi yang ingin Bapak laksanakan, saya mungkin memberikan pembelajaran yang menyenangkan kepada siswa. Gitu. Jadi Bapak ingin siswa di kelas itu mampu berkolaborasi ya Pak Lili ya, dan juga kemampuan dengan menyampaikan apa yang mereka pahami, kemampuan ke depan berdiskusi dan juga pemaparan informasi. Dan adapun model yang akan diterapkan yaitu dengan cara NHT ya Pak, number head together. Oke, baik, luar biasa sekali Pak Ari. Nah, dalam kegiatan observasi atau supervisi akademik ini kira-kira area pengembangan apa yang Pak Ari akan tekankan dalam kegiatan pembelajaran nanti ya Pak Ari? Ya, itu. Baik, karena sesuai dengan karakternya pembelajaran kooperatif, tentunya saya ingin mereka itu nanti betul-betul bisa berkolaborasi dalam kelompok, artinya berdiskusi dengan aktif ya antar sesama anggota kelompoknya, dan juga bisa nanti mereka mempresentasikan keberanian menyampaikan pendapat. Itulah yang saya ingin kembangkan gitu ya dari peserta didik saya, karena saya melihat dari diagnosis awal saya itu ya ada hampir separuh dari peserta didik atau siswa saya itu yang kelihatan masih kurang punya keberanian untuk menyampaikan pendapat. Nah, ini saya rasa perlu dilatih gitu ya, diantaranya melalui kegiatan seperti ini. Oke, baik. Alhamdulillah luar biasa sekali. Jadi area yang ingin dikembangkan atau mungkin area yang ingin dipantau saat supervisi akademik nanti di saat kegiatan observasi, ingin menitik beratkan kepada keberanian siswa ya untuk tampil di depan, mengungkapkan pendapat, agar mereka mungkin bisa berlatih menyampaikan pendapat ya, baik mungkin di dalam kelas maupun ke depan mungkin di muka umum. Baik Pak Ari, sama itu tadi ya, keaktifan mereka keaktifan mereka, baik dia dalam kelompok gitu ya ataupun dalam kegiatan pembelajaran. Luar biasa sekali Pak Ari. Kira-kira nih untuk kegiatan supervisi akademiknya, kira-kira kapan Pak Ari siap untuk saya observasi dalam pembelajarannya? Oke, jadi sekarang hari Kamis ya. Hari Kamis. Ya. Nah, kebetulan kan materi ini ya sudah saya siapkan itu untuk pembelajaran besok Pak Lili. Besok. Ya, besok hari Jumat ya. Tanggal berapa tuh? Tanggal 26 ya, 26 Juli 2024. Insya Allah besok bisa ya pagi di jam pertama dan jam kedua gitu ya. Ada pembelajaran ini sebelum istirahat. Ya, insya Allah bisa kita laksanakan. Oke, baik Pak Ari. Terima kasih nih. Insya Allah berarti untuk pelaksanaan observasinya Pak Ari menyediakan waktu untuk besok ya. Di Jumat, di pelajaran matematika di jam pertama dan jam kedua. Baik Pak Ari. Tujuan pembelajaran yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ari sudah mulai saya pahami. Strateginya pun luar biasa sekali Pak Ari, ingin menerapkan tentang bagaimana pembelajaran itu lebih menyenangkan di dalam kepada anak, dan juga area pengembangannya pun stimulus anak untuk bisa berani tampil ke depan, dan juga waktunya ya. Mudah-mudahan besok berarti di hari Jumat jam 1 ke 2 insya Allah kita akan melaksanakan kegiatan observasi ini. Amin. Baik Pak Ari, observasi ini mungkin kiranya cukup. Baik, sama-sama, terima kasih. Mudah-mudahan besok kita bisa bertemu dalam kegiatan observasinya. Sehat selalu ya Pak Ari. Amin, sama-sama. Selalu. Ya, sehat-sehat untuk kita semua ya. Pak Ari, terima kasih untuk waktunya Pak Ari. Sama-sama Pak Lili. Hari ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kelas 6A, halo. Hai. Apa kabarnya hari ini?
pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan kita juga diberikan kebahagiaan, masih bisa ketemu kembali ya, berkumpul di kelas 6A untuk melanjutkan kegiatan belajar pada hari ini. Baik, sebelum kita mulai belajar, seperti biasa kita berdoa terlebih dulu ya, supaya yang kita pelajari hari ini dapat kita lakukan dengan mudah, dapat diberikan pemahaman yang baik oleh Sang Maha. Siapa yang giliran pimpin baca doa hari ini? Sakti. Wah, Sakti. Silakan. Sakti dipimpin teman-temannya berdoa. Ya, berdoa dalam hati. Siap. Dalam hati mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sakti lanjut kembali ke tempat dulu. Baik anak-anakku sekalian, ya, seperti yang tadi di awal Bapak sampaikan, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal pelajaran yang sudah disampaikan ya beberapa waktu yang lalu. Hari ini ada kegiatan pembelajaran apa kita pagi ini? Matematika. Yang pertama apa tadi? Pelajaran yang pertama? Lihat di jadwalnya kemarin. Baik, hari ini ya pembelajaran matematika kita materinya adalah mengenai bilangan bulat. Ya, mengenai bilangan bulat. Sebelum kita mulai belajar, apa tanya dulu kepada kalian, sudah siap belum belajar hari ini? Siap belum? Sudah bisa konsentrasi? Yakin? Oke, Bapak coba. Ya, Bapak tes dulu nih konsentrasinya. Ya. Kalau Bapak bilang 1, kalian tepuk 1. Ya, yang kuat enggak, Pak? Kalau Bapak bilang 2, tepuknya 2. Yang kuat ya, Pak. Atau Bapak ganti dah ya, kalau begitu nanti dari kelas 1 belajarnya tepuk 1, 2 mulu gitu ya. Ganti dah. Kalau Bapak bilang pagi, nah kalian tepuknya 1 kali keras. Bapak bilang siang, kalian tepuknya 2 kali keras. Kalau Bapak bilang malam, kalian tepuknya jangan sampai bunyi. Oke? Tangannya begini tapi jangan bunyi. Bisa? Coba, ini untuk melatih konsentrasi. Udah siap belum belajar hari ini ya? Oke, mainannya pagi, siang, malam. Kita coba pagi, siang, pagi, siang, pagi, siang, malam. Belum konsentrasi berarti. Malam apa tadi? Kalau malam, jangan sampai bunyi. Oke, coba pagi, siang, malam. Asik. Sekali lagi ya. Kalau nggak konsentrasi nggak mulai kita nih. Pagi, siang, malam. Iya, dekat. Kita coba sekali lagi ya. Pagi, siang, malam. Belum. Udah, kita anggap saja konsentrasi yang udah terakhir lolos ya. Oke, kita lanjut. Fokus ya, tetap ya, konsentrasi. Ya, jadi pembelajaran kita matematika hari ini ya, ada beberapa yang ingin kita capai. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai setelah kegiatan pembelajaran hari ini selesai kita laksanakan. Ya, yang pertama, ya, nanti kalian belajarnya adalah dengan cara diskusi.
Kalian akan dibagi dalam beberapa kelompok. Tiap kelompok berdiskusi menyelesaikan tugas yang Bapak berikan. Nanti yang Bapak panggil maju ke depan, tuliskan jawabannya. Yang lain boleh menanggapi. Seperti itu ya. Nah, jadi kegiatan belajarnya diskusi, presentasi. Setelah itu nanti yang diharapkan pertama, yang materinya tadi apa? Bilangan bulat. Bilangan bulat. Setelah kita belajar hari ini, yang pertama kalian Bapak harapkan dapat memahami ya apa itu bilangan bulat. Singkat saja dikit ya. Kemudian yang kedua, kalian dapat menjelaskan atau mengidentifikasi dulu dah, ya, mengidentifikasi bilangan bulat. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan apa itu bilangan bulat. Sudah paham, sudah tahu mengidentifikasi, kemudian dapat menjelaskan apa itu bilangan bulat. Yang keempat, dapat membandingkan bilangan bulat. Ya. Ini ya, paling sedikit ada 4 tujuan pembelajaran ya, yang Bapak harapkan dapat kalian terima ya, dapat kalian capai pada pembelajaran hari ini ya. Memahami, mengidentifikasi, menjelaskan, membandingkan, apalagi ya. Bentar Bapak cek dulu, soalnya ini paling sedikit sih itu ya. Oke, sambil jalan. Nah, jadi ini ya, sudah paham ini yang akan kita capai. Kalau ada yang nanti Bapak terlewat atau bahkan terlupa, ingatkan ya. Ini harus kita capai di akhir pembelajaran. Oke, baik, kita tutup dulu. Nah, dan kita pakai layar ya biar tampilannya jelas. Kalian pernah belajar bilangan bulat di kelas sebelumnya? Sudah pernah belum? Sudah ya? Pasti sudah lah. Nah, ini. Oh, ketinggian. Ya, ini materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kita kali ini ya, mengenai bilangan bulat. Baik. Ada yang masih ingat apa itu bilangan bulat? Ada? Siapa yang ingat? Bilangan bulat itu apa? Tidak ada. Baik, lanjut ya. Nah, pengertian bilangan bulat. Ini ya. Jadi bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan asli, 0, dan lawanan bilangan asli. Ya. Nah, sekarang bilangan asli itu bilangan yang seperti apa? Bilangan bulat positif. Ya, bilangan asli ini namanya bilangan bulat positif.
pada pembelajaran kita kali ini. Cuma bilangannya yang mana? Ada yang tahu? Yang termasuk bilangan asli atau bilangan bulat positif ini bilangan berapa saja? Berapa? 1, 2, 3, 4. Apa ini? 4. Terus? 5. Nah, ini ya. Bapak tulis dulu di sini. 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan seterusnya. Banyak sampai tidak terhingga. Yang kedua bilangan 0. Tahu bilangan 0? Bilangan yang bentuknya bulat, lonjong gitu ya. 0 ya, atau di sinilah nih. Taruh biar urutan. Nah, kemudian lawanan dari bilangan asli, lawanan dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tahu lawanannya yang bagaimana? Nah, karena di sini sudah ditulis lawanan bilangan asli itu disebut bilangan bulat negatif. Maka 1 lawannya adalah negatif 1. Ada yang bisa menuliskan lambang bilangan negatif 1? Coba. Yang mau coba bantu ke depan menuliskan bilangan bulat negatif atau lawanan dari bilangan asli. Ayo siapa saja boleh. Nggak usah ragu-ragu. Apa Dian? Ayo Dian, boleh beri jalan dulu. Nah, coba dituliskan dulu lawanan bilangan asli ya, yang merupakan bilangan bulat negatif itu lambang bilangannya seperti apa? Ya, baik. Terima kasih. Ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, dan seterusnya. Nah, ini lambangnya ada tanda seperti ini sebelum bilangan aslinya. Bilangan aslinya tadi ini bacanya berapa? 1. Kalau ini dibaca Negatif 1 ya. Jadi tanda strip ini dibacanya ya. Jadi setiap bilangan yang didahului dengan tanda strip seperti ini maka dibacanya negatif. Kalau kemudian ada 1 ya negatif 1. Kalau ada 9 negatif 9 ya, dan seterusnya. Baik. Kita lanjut. Nih. Sekarang kita lihat bilangan bulat pada garis bilangan. Pernah lihat garis bilangan? Di mana? Di mall. Oh, di sini. Di sini apa di sana? Di sana belum lihat. Belum lihat garis bilangan di sana. Ya, baik. Ini pelajaran yang pernah kalian pelajari di kelas sebelumnya. Jadi kita sekarang mereview, mengulas kembali untuk memperkuat ya pemahaman kalian mengenai bilangan bulat. Nah, pada garis bilangan ya, letak bilangan bulat tadi itu seperti ini. Ya. Bilangan bulat positif tadi namanya bilangan apa? Bilangan apa tadi bilangan bulat positif sebutnya? Bilangan asli. Bagus. Sedangkan bilangan bulat negatif lawan dari bilangan asli. Bagus. Nah, 0 dalam garis bilangan 0 tadi ya, yang merupakan bagian dari bilangan bulat, ada di tengah-tengah di antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Pada garis bilangan, letak bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif seperti ini. Ya. Semua bilangan yang berada di sebelah mana nih? Kalau kalian menghadap ke sini dari tempat duduk kalian, bilangan ini ada di sebelah mana? Kanan ya. Sepakat sebelah kanan? Jangan nanti lihatnya dari Bapak. Kalau dari Bapak sebelah kiri. Tapi Bapak kan nggak bisa lihat ada di belakang. Ya, jadi ketika kalian melihat bilangannya, sepakati bilangan bulat positif ada di sebelah bilangan ini di ini. Apa ini? Nah, jadi harus jelas menyebutkannya. Bilangan bulat positif
bilangan terletak di sebelah titik ya, ulangi supaya paham. Bilangan bulat positif pada garis bilangan terletak di sebelah ya, masih ragu jawabannya. Biar semangat, biar semangat. Bilangan bulat positif pada garis bilangan terletak di sebelah titik sebelah kanan titik 0. Sebelah kanan titik. Berarti bagaimana dengan bilangan bulat negatifnya? Di mana letaknya pada garis bilangan? Sebelah kiri apa? Ya, lengkap jawabnya. Bilangan bulat negatif pada garis bilangan terletak di sebelah kiri titik. Lengkap. Ya, jangan cuma sebelah kiri, sebelah kanan. Nanti sebelah kiri bapak, sebelah kanan bapak. Jadinya, ya, sebelah kiri kamu, sebelah kanan kamu. Nggak jelas kan beda. Tapi pada garis bilangan yang ada adalah bilangan 0. Sudah? Baik, kalau sudah paham seperti ini, ya, sudah paham letaknya posisinya dalam garis bilangan bulat? Kita lanjut. Nih, tuh ya. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Nih, kita umpama mulai dari 0. Ke kanan kalian berarti kan? Ke kanan. Ini berapa? 1. Lebih besar mana 1 dengan 0? 1. Geser lagi. 2. Lebih besar mana 2 dibandingkan 1? 2. Lebih besar mana 2 dibandingkan 0? 2. Ya, berarti naik kan? Ya, lebih besar. Berikutnya 3. Lebih besar mana dibanding 2? 3. Pastinya juga lebih besar dibanding 1 dan 0. Begitu. Ya. Nah, ini artinya semakin ke kanan, nilai bilangan bulat semakin Besar. terus sampai tidak terhingga. Ya, terus sampai tidak terhingga. Jadi kalau umpama kita buat umpamanya garis lagi seperti grafik kemarin. Nah, seperti ini Bapak tambahkan ya, seperti grafik. Jadi semakin ke kanan semakin besar nilainya, atau boleh kalian juga katakan semakin tinggi nilainya. Ya, semakin ke kiri maka nilainya semakin kecil, atau boleh dikatakan semakin rendah. Betul, ya. Coba buktikan. Kalau tadi ke kanan makin besar, ke kiri makin kecil. Ini berapa? 5. Ini 4. mana yang lebih kecil? 4. Ini 3. 3 bilangan ini mana yang lebih kecil? Paling kecil. Itu kan menunjukkan semakin ke kiri semakin 5, 4, 3, 2, 1. Nah, terus 0 dengan 1 tadi 0 lebih kecil pasti kan? Negatif 1 berarti lebih kecil atau lebih rendah dari 0. Terus semakin ke kiri nilainya akan semakin Kecil. paham? Ingat ya? Ingat. Baik, lanjut. Nah, ini ya. Pada gambar di atas, bilangan yang ada di sebelah kanan angka 0 merupakan lawan dari bilangan yang ada di sebelah kiri 0. Ya, yang kanan bilangan bulat positif, yang kiri bilangan bulat berlawanan. Nah, sekarang kalau Bapak tanya begini. Coba, Satria, lawan dari 9 berapa? Lawan dari 9 berapa? 1, 0. Lawan. Kalau lawan berarti Negatif. nah, tadi gitu. Berarti lawan dari 9 Negatif. negatif berapa? 0. Coba Dika. Lawan dari 9 negatif 9. iya, bilangannya sama, hanya kalau lawanan ada
ada negatifnya, kalau dari positif, kalau lawanan dari negatif berarti positif. Ya, Satria ya. Insya Allah akan lebih paham nanti. Ya, jadi tahu. Makanya belajar jangan takut. Jangan takut. Salah selama masih ada yang membimbing, masih ada yang mendampingi. Ya, jadi kalau Bapak tanya, jawab, jangan takut salah. Kalau benar, alhamdulillah kalian paham. Kalau salah, diperbaiki supaya tidak salah lagi. Gitu ya. Jadi jangan ragu-ragu, jangan takut. Baik, coba sekarang Inaya. Coba lawan dari negatif 11 berapa? Jawabannya 11 ya. Jadi lawanan itu kebalikannya. Positif, negatif. Negatif, positif. Bilangannya tetap sama. Gitu ya. Sudah paham? Apalagi ini dah. Lintang. Lawan dari 30 berapa? Negatif 30. Betul atau salah? Betul. Oke. Alma. Lawan dari 205. Betul atau salah? Betul. Berapapun bilangannya, kalau lawanannya kebalikannya. Kalau awalnya positif, berarti lawannya negatif. Awalnya negatif, lawannya pasti positif. Bilangannya tetap sama. Itu ya yang disebut lawanannya. Ya, kita lanjut. Ya, simak dulu. Nanti setelah ini baru Bapak beri tugas. Nah, ini contoh-contohnya tadi. Ya. Jadi sengaja Bapak tampilkan belakangan dulu supaya kalian tambah kuat, tambah yakin. Lawanan 1 negatif 1, lawanan negatif 5, 5, lawanan dari bilangan 10 negatif 10 dan seterusnya. Paham ya? Insya Allah. Terus penulisan bilangan bulat. Nah, ini tadi ya sebetulnya ya sudah kita bahas barusan ya. Penulisannya sudah sama seperti tadi dalam garis bilangan seperti itu. Semakin kanan semakin besar, semakin ke kiri semakin. Nah, kalau bilangan negatif ada tambahan tanda seperti ini. Ya, tanda seperti ini dan dibaca dengan negatif. Ini ada contohnya bilangan seperti ini, lambangnya dibacanya negatif 1. Bilangan seperti ini dibacanya dibacanya negatif 10. Kalau bilangan ini dibacanya negatif 17. Bilangan ini dibacanya negatif 110. Bisa? Bisa. Alhamdulillah. Ya, kita lanjut. Membandingkan. Nah, sekarang masuk ke membandingkan. Ya, membandingkan nih. Namanya membandingkan, kita lihat yang satu dibandingkan yang lain, mana yang lebih baik. Nah, dalam pembelajaran kita ini kita membandingkannya adalah nilainya yang kita bandingkan. Ya, nilainya tadi ada yang tinggi, ada yang rendah. Ya, ada yang besar, ada yang kecil. Semakin ke kanan pada garis bilangan, bilangan bulatnya semakin besar nilainya, semakin tinggi nilainya. Kebalikannya semakin kecil atau semakin besar. Ya, nih itu namanya membandingkan. Jadi kalau kalian sudah paham tentang garis bilangan dan letak garis bilangan, letak bilangan bulat pada garis bilangan, membandingkan juga tidak akan sulit. Ya, nah ini kalian bisa lihat ada contoh di sini perbandingan 3 dengan negatif 5. Kita tahu dulu di mana letak 3. Ada di sebelah kiri atau kanan 0? Nah, ini 3. Negatif 5 di sebelah kiri atau kanan 0? Ini ya, nih ya. 5 negatif 5 sebelah kiri. Tadi pedomannya semakin ke kanan nilainya semakin besar, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Negatif 5 di mana letaknya, 3 di mana letaknya, kalian pasti bisa membandingkan. Kalau pertanyaan Bapak, mana yang lebih besar? 3 atau negatif 5? 3. Mana yang lebih kecil? 3 atau negatif 5? Negatif 5. Sudah tahu kan? Berarti kalau ditulis seperti ini, negatif 5
perbandingan ada berapa? Dua, ya, 3 sebetulnya ya. Ada sama dengan, ada lebih kecil atau ini tandanya dibacanya. Iya betul. Lebih kecil atau kurang dari. Yang ini atau lebih besar atau lebih dari. Iya, jangan lebih besar atau kurang dari. Ya bingung nanti tandanya jadi nutup lagi. Ya, baik. Nah, kita sudah tahu negatif 5 di mana letaknya, 3 di mana letaknya. Tinggal kita tandai. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana? Coba dibaca. Negatif 5. Iya, bagus. Ya. Negatif 5 lebih kecil dari 3. Cara bacanya benar. Jadi paham, ya. Nah, terus kita lihat ada lagi bilangan negatif 3 dengan negatif 6. Kita lihat negatif 3 di mana letaknya, di kiri 0 atau di kanan 0? Di kiri. 0. Nih, negatif 6 di mana letaknya? Di kiri 0 juga. Nah, dua-duanya di kiri. Terus bagaimana membandingkannya? Lihat, ya, garis yang tadi miring, ya. Yang paling jauh dari angka 0 pasti nilainya lebih kecil atau lebih rendah. Semakin dekat ke angka 0 nilainya semakin besar. Itu kalau bilangan bulat negatif, ya. Kalau bilangan bulat negatif kebalikannya. Makin dekat ke angka 0 makin kecil nilainya, makin jauh dari angka 0 makin besar Nilainya. itu kalau bilangan bulat positif. Nah, karena ini dua-duanya bilangan bulat negatif, pertanyaannya lagi, negatif 3 dengan negatif 6, mana yang lebih besar? Negatif 3. Negatif 3, bagus. Yang lebih kecil? Negatif 6. Nah, kalau tulisannya seperti ini, ya, dibaca oleh kalian coba. Negatif 3 lebih besar dari negatif 6. Ya, negatif 3 lebih besar dari negatif 6. Bapak ganti nih angkanya. Nah, ini Bapak ubah angkanya. Yang pertama ini lambangnya sama dengan kurang dari atau lebih dari? Kurang dari. Kurang dari. Kurang dari. Ya. Yakin? Yakin. Coba Depan ke depan. Depan ke depan. Ya lewat sana nggak apa-apa. Lewat belakang. Nah, coba tuliskan lambangnya bagaimana? Ya, yang dua sekalian, yang kedua perhatikan baik-baik. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Betul atau salah jawabannya, Pak? Betul. Ayo, sepakat dengan jawabannya, Pak? Angkat tangan. Yang berbeda? Tidak ada. Iya, baik. Berarti semuanya sudah paham. Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Jawabannya benar. Sekarang dibaca sama-sama. 3 lebih kecil dari 5. Negatif 6 lebih kecil dari negatif 3. Ya, bagus. Mantap, luar biasa. Ya. Bangga dengan 3? Ya, luar biasa. Oke, lanjut ke yang berikutnya. Nah, ini bagian-bagian terakhir. Ya, mengurutkan bilangan. Tahu mengurutkan bilangan? Kenapa bilangannya diurut? Mungkin pegel, mungkin kesleo, jadi perlu diurut. Bukan seperti itu ya. Maksudnya mengurutkan bilangan di sini adalah kita susun bilangannya mulai dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya dari yang terbesar ke yang terkecil. Itu ya. Itu namanya mengurutkan bilangan. Ya. Oke. Ada bilangan begini.
negatif 5, 0, 3, negatif 1, dan 1. Tahu? Sudah bisa dikenali di mana letaknya pada garis bilangan? Sudah? Kalau Bapak tugaskan kalian, coba kalian urutkan bilangan-bilangan ini mulai dari yang paling kecil ke yang paling besar. Siapa yang berani coba? Siapa yang berani coba? Nggak apa-apa salah. Ya. Nggak apa-apa salah. Ayo siapa? Salsabila mau coba? Belum berani. Perhatikan caranya ya. Perhatikan letaknya pada garis bilangan. Cara mengurutkannya, perhatikan. Ya, kalau kalian masih bingung, Bapak beritahu dulu, ya. Atau mau coba dulu nggak apa-apa. Kan tahu nih, 5 negatif 5 ada di mana, 0 di mana, 3 negatif 3 dan 1 ada di mana. Ika mau coba? Enggak. Ya, Jihan lagi mau coba? Atau Farid mau coba? Nah, ya silakan sih Pak. Jihan. Enggak, disebutkan saja dulu. Ya, tidak usah maju dulu. Sebutkan. Dari yang terkecil ya. Terus? Kemudian? Lalu? 3. Ini jawaban Jepan nih ya. Negatif 5, negatif 3, terus 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yang lain? Ada yang punya jawaban berbeda? Negatif 5 di sini. Ya kan? 0 di sini. 3 ini. Kemudian negatif 3 di sini dan 1 di sini. Tadi pesannya apa? Semakin ke kanan, ya, bilangan pada garis bilangan semakin ke kanan nilainya semakin semakin ke kiri nilainya semakin nah, sudah tahu kan? Kalau sudah tahu letaknya, mulailah dari yang paling kiri. Ya, makin ke kiri makin kecil kan? Berarti yang paling kiri yang paling urutkan sudah mulai dari sini. Berapa? Terus? Itu yang namanya mengurutkan dari yang terkecil. Sekarang Bapak tanya, kalau urutan dari yang terbesar bagaimana? Sebutkan. Yang keras. Oke, siap. Betul? Luar biasa. Oke, ya. Sudah paham ya? Gak banyak-banyak, kalau sudah paham ngejelasinnya. Ya. Nah ini, ya jawabannya cocokkan. Ya. Nah ini yang terbesar. Sudah? Oke, selesai. Pembahasannya, materinya selesai. Sekarang, ya kalian akan Bapak bagi dalam beberapa kelompok. Satu kelompok ada 5 orang. Ya, satu kelompok ada 5 orang. Sebentar, tenang dulu. Ya, yang laki-laki hari ini ada 14, yang perempuan ada 20 ya, lengkap nih. Ya, yang laki-laki nanti berarti ada 2 kelompok yang jumlahnya 5, satu kelompok 4 orang. Sementara yang perempuan ada 20, satu kelompok jumlahnya 5 semuanya. Oke ya. Nah, Bapak bagi saja biar cepat ya, biar cepat nih. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok yang perempuan. 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Sana ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kelompok
3, kelompok 4. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Sudah? Sudah paham? Ingat kelompoknya? Baik. Sekarang kalian dengan tertib silakan bergabung dengan kelompok. Ya, bangkunya boleh geser dikit, tidak apa-apa. Ya. Oh, boleh geser dikit. Silakan cari. Nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, nomor 3, 4, dan 5. Tentukan dari sekarang Bapak beri waktu hanya 15 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Segera dikerjakan, ya. Dikerjakan dengan kelompok diskusi, ya. Ingat tugasnya kelompok. Jadi diskusikan, jangan dikerjain sendiri, jangan cuma satu orang yang sibuk, yang lain cuma menyaksikan saja. Gitu ya, diskusikan dia, kan materinya sudah sama-sama belajar. Sudah siap? Baik, Bapak bagikan. Mohon maaf, ini Bapak bagikan hanya satu kelompok. Ya, tidak setiap orang. Ya, biar kalian itu diskusi, tapi jangan kemudian yang pegang kertas yang sibuk nulis, yang lain ngobrol. Ya, lihat, diskusikan, ya. Tugas kelompok kerjakan sama-sama. Kan? Semuanya dikerjakan diisi, ya. Nomor 5.
dari yang kita janjikan tadi? Ada yang belum selesai? Sudah seluruhnya? Nah, baik, kalau sudah seluruhnya, sekarang saatnya kalian untuk menunjukkan hasil kerja kelompok masing-masing. Ya, bukan ditunjukkan itu udah sudah bapak begini, bukan. Ya. Baik, sekarang ini perhatikan seluruhnya. Ya, yang tadi diberi nomor kepalanya 5, angkat tangan. Yang nomor kepala 5 tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini nggak ada. Baik, yang nomor kepala 5 semuanya ke depan. Bawa tadi lembar kerjanya, ya. Yang sini jangan terlalu ke belakang, maju ke depan, coba. Ini tadi kelompok berapa? Ini? Ada, nggak apa-apa. Ini nomor 5 semua kan? Tadi nomor kepalanya nomor 5 semua? Oke, baik. Ya. Sekarang coba, siapkan. Yang lain perhatikan, dengarkan, dibaca jawaban kelompokmu yang keras. Nomor 1. Dari nomor 1. Bilangan Bilangan bulat bulat adalah Kenapa Sakti? Ya udah. Coba dibaca, dikasih tahu. Yang nomor 5, nomor 5 yang dibaca. Ya, nomor 5. Walaupun bukan tulisan kamu, yang lain walaupun bukan tulisan kamu, ya baca ya. Kalau kurang jelas tanya sama yang nulis. Coba dibaca dulu. Coba ingat dulu. Sini kamu sini, tetap sini Senta. Makanya kamu yang nulis tadi. Perhatikan, dengarkan. Yang keras. Oh, orangnya besar, suaranya besar. Bilangan bulat adalah bilangan 1, 2, 3, 4, 5. Bilangan bulat adalah Bilangan apa jawabanmu? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Di jawaban Junah dan kelompoknya hasil diskusi. Silakan geser. Nomor 5. Ya, harus nomor 5. Sudah dengerin. Ya, Friska. Bilangan bulat, bilangan yang ini nomor 1 memiliki 2 lawan. Oke, silakan mundur ganti urutan ya, urutan. Yang keras suaranya pengen tahu dulu. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari 2 bagian bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Iya, baik, silakan. Lanjut. Bilangan bulat adalah bilangan asli dan bilangan lawan. Bilangan asli dan bilangan Lawan. ya, silakan dulu. Mundur dulu gantian. Bilangan bulat adalah bilangan negatif, bilangan positif. Bilangan ulangi maaf. Bilangan negatif, Bilangan bulat, bilangan adalah bilangan negatif. bilangan positif. Iya, baik. Dan sudah perhatikan anak-anak sekalian, alhamdulillah kalian seluruhnya tadi sudah berdiskusi luar biasa, terlihat semuanya aktif ya, alhamdulillah. Dan kalian juga sudah mencoba untuk menyampaikan dan menuliskan jawaban-jawaban hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Ya, bagaimana? Sudah dipahami materinya? Sudah. Ya, baik. Kalau begitu, coba kita simpulkan dulu sama-sama. Ya, materi yang sudah kita pelajari hari ini. Nanti lembar kerjanya diserahkan ke Bapak ya. Nanti. Yang pertama tadi bilangan bulat itu apa?
bilangan bulat negatif adalah lawan dari bilangan bulat positif. Ya, berikutnya. Ya, kesimpulan yang berikutnya. Pada garis bilangan semakin ke kanan, bagaimana tadi? Nilai bilangannya akan semakin besar. Bagus. Semakin ke kiri, nilai bilangannya ya, yang semakin kecil apa? Nilai bilangannya. Yang semakin besar, nilai bilangan. Ingat ya? Baik. Terus, kalau menurutkan bilangan bulat, bagaimana caranya? Caranya adalah kalian mengingatnya dulu di mana letaknya pada garis bilangan. Kemudian kalau perintahnya urutkan dari yang terkecil, tulislah mulai dari yang paling kiri pada garis bilangan. Ya, kalau perintahnya urutkan dari yang terbesar, maka kalian tulis mulai dari yang paling kanan dari garis bilangan. Seperti itu ya? Sudah bisa dipahami semuanya? Sudah? Senang belajar hari ini? Bagian mana yang senang? Bagian kerjain soal. Bagian tadi seta. Ya, ya, alhamdulillah ya. Baik, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Sekarang sambil kalian kembali ke kelompok masing-masing, perhatikan meja kursinya, kertasnya kembalikan ke Bapak. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, baik. Alhamdulillah ya. Hari ini kita sudah mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Materinya apa? Materinya pelajarannya matematika. Ya. Nah, tadi yang pertama, kalian dalam tujuan pembelajaran itu diharapkan di akhir ini dapat memahami apa itu bilangan bulat. Ya. Tadi bilangan bulat sudah kita sepakati adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, 0 dan bilangan bulat negatif. Kemudian kalian dapat mengidentifikasi bilangan bulat positif itu mana, negatif mana. Ya, bedanya apa bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif? Ada pada tanda bilangan. Ya. Kemudian yang ketiga tadi kalian diharapkan juga di akhir pembelajaran untuk dapat menjelaskan ya bilangan bulat negatif tadi sudah juga ya dari tugas yang kalian kerjakan. Dan terakhir membandingkan ya, membandingkan sekaligus mengurutkan pastinya ya. Alhamdulillah sudah selesai semua pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang tadi sudah kita pelajari ya Allah tetapkan pemahamannya dalam hati kita ya, sehingga tidak gampang lupa. Dan tentunya juga kalian diulang ya, mengulang pelajarannya tadi untuk memantapkan pemahaman ya, mengulang bukan hanya sekedar di sekolah. Gitu ya. Baik, sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ada yang nanya, Pak, kapan selesai? Tidak. Nggak ada, rumahnya nggak ada, pengen buru-buru selesai gitu. Ya baik, terima kasih sekali lagi Bapak ucapkan ya, kalian sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dari awal hingga akhir, luar biasa. Bukan dulu untuk kita semua. Kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu luar biasa. Luar biasa.
Pak Rianto mungkin mohon waktu sejenak berkaitan dengan kegiatan kita yang telah kita laksanakan tadi, yaitu observasi atau coaching akademik. Saya perhatikan luar biasa sekali terjadi kegiatan pembelajaran yang menurut saya memang sudah berjalan dengan semestinya. Namun mungkin di kesempatan kali ini yaitu kegiatan pasca observasi, di mana ada beberapa pertanyaan ya Pak Ri, sebelum mungkin kita menutup rangkaian kegiatan seperti akademik ini. Yang pertama, saat tadi kegiatan pembelajaran di dalam kelas memang sudah berjalan dengan begitu luar biasa. Namun mungkin saya perlu menanyakan ke Pak Ari. Yang pertama itu bagaimana perasaan Pak Ari nih setelah mungkin tadi diobservasi oleh saya Pak Ari? Baik, terima kasih Mbak Lili. Sekali lagi, alhamdulillah ya kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, ketemu lagi ya dalam kegiatan tadi pembelajaran, dan alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Ya, saya secara pribadi merasa senang ya karena melihat anak-anak kelihatan antusias ya. Kemudian juga dari tujuan yang kemarin sudah saya sampaikan, tujuan pembelajaran ya, menurut saya alhamdulillah sebagian besar ya, mayoritas itu sudah bisa mencapai apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang saya rancang gitu ya. Namun terus terang juga memang ada beberapa hal yang memang perlu saya perbaiki ke depannya. Ya itu ya, intinya saya senang ya anak-anak merespon kegiatan dengan baik, mengikuti pembelajaran dengan baik gitu Pak. Alhamdulillah kalau seperti itu. Baik, untuk kiranya berkaitan dengan area pengembangan yang kemarin kita sepakati bersama, yaitu Pak Ari ingin melihat dalam pembelajaran yang dilaksanakan, area pengembangan yaitu tentang keberanian, kolaborasi, dan keaktifan ya Pak Ari. Ya, betul, nah, betul. kira-kira sejauh mana menurut Pak Ari keaktifan, kolaborasi, dan keaktifan peserta didik atau anak-anak di dalam kelas yang telah terjadi Pak Ari? Ya, baik. Kemarin saat pra-observasi ya saya pernah sampaikan juga ke Pak Lili bahwa ada harapan saya untuk kegiatan pembelajaran dilaksanakan itu beberapa hal gitu ya. Yang pertama, saya ingin melihat dan meningkatkan keaktifan siswa di dalam pembelajaran, di dalam diskusi kelompok, itu yang sudah saya terapkan. Nah, dalam hal ini saya melihat tadi alhamdulillah ya anak-anak sudah terlihat aktif ya, satu dengan yang lain, saling berkolaborasi, saling berdiskusi. Alhamdulillah saya senang gitu, mereka sudah bisa mau berinteraksi dengan sesama temannya, tidak ada yang menunggu gitu ya, hanya yang lain mengerjakan. Itu yang pertama. Kemudian untuk keberanian mereka gitu ya dalam menyampaikan hasil diskusi. Nah, ini yang mungkin jadi perhatian saya ya pada pembelajar. Karena ada tadi beberapa gitu ya. Kalau dikatakan berani, saya senang mereka sudah berani tampil ke depan. Hanya ketika menyampaikan hasil diskusi, mereka suaranya kurang terdengar gitu ya kepada teman-temannya yang lain. Kemudian ditambah juga teman-temannya yang lain perhatiannya masih belum terlalu fokus gitu ya. Jadi menganggapnya mungkin hanya temannya saja yang di depan yang dapat tugas, sementara mereka tidak gitu, karena mungkin sudah tahu jawabannya untuk perkelompoknya. Nah, ini yang mungkin nanti juga harus saya perbaiki gitu kan. Alhamdulillah, berarti dari area yang ini kembangkan yaitu keberanian, kolaborasi, dan keaktifan memang alhamdulillah sudah nampak ya Pak Arya. Namun memang masih ada seperti suara saat tampil di depan dan juga fokusnya. Nah, kira-kira ke depan Pak Ari, apa rencana Pak Ari untuk bisa memunculkan atau kembali menggali potensi peserta didik berkaitan dengan keberanian mereka tampil di dalam kelas atau mungkin di ruang terbuka ya, mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka, baik itu mungkin dengan tadi, baik itu meng-up lagi keberanian mereka, kolaborasi, keaktifan mereka, terutama mungkin fokus di suara dan juga fokus terhadap materi. Kira-kira apa yang akan Pak Ari
laksanakan di kedepannya seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Jadi sebelumnya ya saya kasih catatan dulu bahwa apa yang tadi menurut saya gitu kan sudah baik, tentu ini akan kita pertahankan dulu gitu ya untuk kedepannya. Nah, yang kurang itu tadi saya sampaikan terutama dalam hal suara ya, anak-anak itu suara sama perhatian mereka ya ketika temannya menyampaikan pendapat. Nah, ini mungkin kedepannya saya perlu mengingatkan kembali kepada teman-teman yang lain atau seluruh kelas gitu ya, seluruh siswa dalam kelas mengenai kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah pernah kami buat gitu, bahwa harus saling menghargai, menghormati, ya diantaranya menghargai pendapat orang lain ketika mereka menyampaikan pendapat gitu. Itu yang perlu saya sampaikan mungkin berulang-ulang gitu. Nah, yang kemudian untuk meningkatkan volume suara ya, saya berharap sih tadinya kalau mereka sudah menyadari bisa menghargai orang lain dan menyampaikan pendapat, walaupun suaranya tidak terlalu kuat gitu ya, mudah-mudahan sih bisa terdengar gitu. Kalau memang masih belum terdengar juga, mungkin gitu ya, mungkin ya saya harus menggunakan pengeras suara gitu ya, gitu. Ya mudah-mudahan sih nggak perlu sampai ke situ ya, seperti itu. Itu barangkali ya, barangkali mudah-mudahan yang saya mau coba seperti itu dulu. Gitu Pak Li. Baik, alhamdulillah luar biasa sekali Pak Ari dari kegiatan pasca observasi ini. Ada beberapa memang yang sudah muncul di dalam peserta didik Pak Ari di kelas, juga memang rencana ke depan berkaitan dengan mungkin lebih memunculkan kepercayaan diri peserta didik tampil di dalam kelas dengan suara, utama koreksinya suara dan juga fokus perhatian kepada mereka. Pak Ari akan mungkin menyampaikan kesepakatan kelas dan juga menumbuhkan kembali rasa kepercayaan diri mereka dalam hal fokus dan saling menghargai di dalam kelas. Iya. Itu saja mungkin Pak Ari pertanyaan yang disampaikan di pasca observasi ini. Luar biasa sekali kesimpulannya Pak Ari, pembelajaran yang telah dilaksanakan, dan semoga ke depan kita bisa lebih memberikan pembelajaran yang lebih bermakna kepada peserta didik, lebih memihak kepada peserta didik ya Pak Ari ya. Betul. Sukses selalu Pak Ari. Sama-sama Pak Lili, terima kasih banyak ya bantuannya untuk melakukan observasi. Terima kasih atas waktunya Pak Ari, kita terlalu untuk kita semuanya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf mungkin dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Lili, sehat-sehat selalu. Iya.